Gak bisa kita memaksa orang untuk cinta sama kita, untuk suka terus sama kita. Ada saatnya ada orang-orang pembenci, ada di zaman Nabi pembencinya di depan Nabi. Betul kan? Di zaman Nabi hatersnya udah ada, udah banyak banget. Tapi hatersnya kalau di zaman Nabi, zaman Rasulullah, di depan mata Rasulullah. Kalau kita kan sekarang hatersnya hanya di dunia maya saja. Benar nggak? Ada nggak kita lewat terus dilempar kotoran sama orang? Ada nggak kita lewat langsung diludahi di depan mata kita? Nggak ada, langsung lapor, tangkep. Kan sekarang zamannya lapor, tangkap, kan gitu ya. Tapi di zaman Nabi, Nabi merasakan hal itu di saat menyebarkan agama Allah, di saat mengenalkan Allah. Tetapi yang harus kita garis bawahi, apakah Nabi di saat diperlakukan buruk dalam menyebarkan agamanya Allah, mengajak orang-orang beriman, apakah Nabi saat itu juga menebarkan kebencian? Nabi mempunyai hati yang sangat lembut. Nabi mempunyai cinta. Tidak pernah dalam dakwahnya Rasulullah SAW ya, menebarkan kebencian, tidak. Maka ini yang paling penting buat kita semuanya, para penuntut ilmu kalian. Saat kalian mempunyai ilmu, jadikan ilmu ini untuk menumbuhkan cinta di hati. Bukan untuk menyombongkan satu sama lain, enggak. Kalau ilmu yang kita pelajari lebih membuat kita menjadi orang yang sangat sombong, hati-hati. Setan juga pada punya ilmu, betul. Kalau cuma pakai ilmunya saja, iblis ilmunya lebih jago dari kita. Ya, iblis hebat loh, jagoan. Tapi dulu iblis itu arif, nurut sama Allah, ya, baik banget. Ya. Yang membuat iblis jadi berubah, yang membuat iblis jadi murka apa? Karena Allah ciptakan makhluk lain yang bernama Adam. Dan saat itu Allah meminta malaikat dan iblis sujud di hadapan Adam, tetapi iblis yang tidak mau sujud. Kenapa? Karena dia merasa dirinya lebih hebat. Betul nggak? Merasa dirinya lebih hebat dari Adam. Iblis diciptakan dari api, Adam hanya diciptakan dari tanah. Kenapa dia harus sujud sama Adam? Kan gitu. Iblis merasa dirinya lebih hebat, lebih berilmu, merasa lebih baik, maka dia nggak mau sujud. Sifat sombong inilah yang membuat Allah murka. Dikeluarkanlah iblis dari surga. Iblis mempunyai tujuan. Dengan kemurkaannya, dia nggak mau taat sama Allah. Iblis punya tujuan akan merusak, akan merampas iman-imannya manusia, akan menggoda anak keturunannya Adam, merampas iman-iman manusia. Karena dengan iman manusia taat kepada Allah, iblis yang suka nih. Nah, gitu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan ilmu kita saja, yang akhirnya ilmu kita ini membuat kita sombong, hati-hati. Ya. Karena ulama sepakat bahwa kita harus mengedepankan adab terlebih dahulu. Walaupun ilmu harus, menuntut ilmu harus sampai kita mati juga harus menuntut ilmu kan. Kucing itu tahu kalau ada orang yang suka kucing. Kucing tahu kalau ada orang yang merawat kucing di rumah. Kamu makanan, adanya sari roti, emang kamu doyan sari roti? Kucing siapa ini? Kucingnya Cindy ya? Masya Allah. Nah ini. Jadi wajib punya ilmu harus. Ya, tetapi jadikan ilmu kita ini ilmu yang kelak bisa menyenangkan hatinya Nabi. Ya, ilmu yang kelak bisa membawa kecintaan kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah, kecintaan Allah, Allah cinta sama kita gara-gara ilmu kita. Ya, ilmu yang mampu membawa diri kita mempunyai sifat yang murah hati. Jadi orang yang pintar merasa, bukan merasa pintar. Ini beda tipis ya, cuma dibolak-balik doang. Menjadi orang yang pintar merasa, peka hatinya, lembut hatinya. Orang kalau pintar merasa, dia kan peka.
Dia akan melihat yang tersirat di sekitarnya. Peka hatinya. Dia nggak akan menyakiti saudara muslimnya. Hatta dengan tangannya, hatta dengan lisannya. Karena apa? Peka hatinya lembut. Tapi kalau dia merasa pintar, nah ini dia nggak akan peka hatinya, nggak akan ada cinta di hatinya ini. Maka kita ini diajari oleh baginda Nabi Muhammad tentang arti cinta. Beliau orang yang mempunyai cinta, hidupnya dipenuhi dengan cinta, sekalipun kepada orang-orang pembenci-pembencinya beliau. Beliau gak berharap mendapatkan cinta dengan apa yang beliau keluarkan. Kepada pembencinya saat beliau mencintai, apakah beliau berharap dicintai? Enggak. Beliau dilemparin kotoran, beliau terima. Beliau dicaci maki, beliau terima, senyum. Beliau diusir, dilemparin batu di kota Taif, terima, beliau senyum. Bahkan gunung-gunung malaikat penjaga kota Taif duduk. Malaikat-malaikat penjaga gunung Taif mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad, seandainya engkau minta gunung-gunung ini aku hancurkan untuk mereka, aku akan hancurkan. Apakah Rasul langsung mengatakan, ya hancurin aja deh? Enggak. Rasul tetap membersamai mereka. Doa. Kalau ada anak keturunan mereka yang beriman kepada Rasulullah. Ini. Cinta itu kepada makhluk enggak perlu untuk mendapatkan balasan cinta. Yang terpenting kitanya cinta dulu. Cintai mereka. Allah sendiri nanti akan mendatangkan cinta itu. Yang benci jadi cinta. Asbab apa? Akhlak. Lihat asbab akhlaknya Rasulullah SAW. Dengan cintanya yang benci jadi cinta. Banyak yang akhirnya memeluk, beriman, memeluk agama Islam, mengimani Allah, mengimani Rasulullah. Asbab apa? Karena dipenuhi dengan cinta. Manusia kalau nggak punya cinta bahaya. Tapi cinta yang utama sudah pasti untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita punya cinta untuk makhluk, yang pertama, yang utama, yang paling utama, yaitu makhluk yang hidupnya dipenuhi dengan cinta, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Berikan cinta itu untuk beliau. Dengan ilmu kita, bantu dakwahnya beliau. Sebarkan dakwahnya beliau. Senengin hatinya beliau. Bantu dakwah itu nggak harus kayak saya, kayak Uma. Kalau emang sanggup silahkan. Keliling, berdakwah, nggak harus. Tapi untuk diri kita sendiri, di dalam lingkungan kita, dalam hari-hari kita, pada teman kita, apa yang Rasul kerjakan, kita kerjain, kita dakwahin ke diri kita, ke teman kita. Itu cara bantu dakwahnya Nabi. Contohnya apa sih? Sampai ke kamar mandi aja kita harus ikut Nabi loh. Harus bawa Nabi ke kamar mandi loh. Kita harus bawa Nabi. Maksudnya gimana Umi? Kok ke kamar mandi harus bawa Nabi? Kan nggak boleh. Maksudnya Nabi itu masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Kan adabnya gitu. Kerjain. Itu cara bantu dakwahnya Nabi. Kasih tahu teman-teman. Yang simpel aja, yang praktis itu cara bantu